Di sebuah desa yang tenang dan asri, hiduplah sepasang suami istri bersama seorang anak perempuan mereka yang cantik dan baik hati bernama Bawang Putih. Sang ayah bekerja sebagai seorang pedagang yang sering berpergian ke kota untuk berdagang. Sementara sang ibu dengan penuh kasih sayang merawat rumah dan mendidik Bawang Putih. Keluarga mereka dikenal sebagai keluarga yang rukun dan penuh cinta kasih. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung selamanya. Suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit. Penyakitnya semakin patah dari hari ke hari, hingga akhirnya ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Sebelum menghembuskan napas terakhir, sang ibu memanggil Bawang Putih dan berpesan, Bawang Putih, jika ibu telah tiada, jadilah anak yang baik, jangan berhenti berbuat kebaikan kepada orang lain. Ibu menyayangimu. Ya Bu, Bawang Putih janji akan menjadi anak yang lebih baik. Tak lama setelah ibu Bawang Putih pun meninggal dunia, mereka sangat terpukul. Sejak saat itu, Bawang Putih hanya tinggal bersama ayahnya. Di sebuah desa yang dekat dengan rumah ayah dan Bawang Putih tempati, ada seorang janda yang memiliki satu anak bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Aku menyukainya Bu, ini enak sekali. Ibu sangat senang apabila kamu menyukainya. Besok ibu akan bawakan lagi. Terima kasih Bu, Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah engkau setuju jika ayah menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayah telah yakin dengan keputusan ayah, saya hanya akan mengikutinya saja. Lagi pula, Ibu Bawang Merah juga sangat baik kepadaku. Baiklah anakku, aku akan menikahi ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta Bawang Merah tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, saat ayah Bawang Putih sedang pergi, Hai Bawang Putih, kau jangan hanya berbalas-balasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kau setiap hari harus bangun pagi untuk membersihkan dan membuat makanan. Ngerti kau? Saya mengerti Bu. Ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai, tiba-tiba salah satu selendang milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali selendang milik ibu tirinya tersebut. Namun, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan aku tidak sengaja menemukan selendang Ibu di sungai. Apa katamu? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat temukan selendang itu, jangan pulang jika kau belum menemukannya. Baik Bu. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu, Bawang Putih melihat seorang warga yang sedang membersihkan kebunnya. Tentu nak, ada apa? Apakah Bapak tinggal di sekitar sungai ini? Oh, itu selendangmu. Saya melihatnya beberapa hari yang lalu hanyut di sungai. Kemudian, Bawang Putih bertemu seorang warga yang sedang bercerita di daerah sungai. Maaf Bu, apa saya boleh bertanya sesuatu? Boleh nak, ada apa? Apa Ibu melihat selendang hanyut di sekitar sungai ini? Apakah selendang itu berwarna merah? Jika iya, aku melihatnya dibawa oleh nenek tua. Apakah boleh saya tahu di mana rumah nenek yang mengambil selendang saya? Boleh, kau tinggal lurus saja.
Bawang putih berjalan menuju gubuk nenek tua yang mengambil selendang ibunya. Sesampainya di gubuk itu, bawang putih mengetuk pintu. Permisi. Siapa dirimu, Nak? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari selendang ibu saya yang hanyut di sekitar sungai. Oh, itu selendangmu ya. Aku akan mengembalikannya dengan satu syarat. Kau harus membersihkan rumahku dan memasak untukku. Baik, Nek. Akan saya kerjakan untuk mendapatkan selendang milik ibu saya. Bawang putih pun membantu membereskan rumah dan memasak untuk nenek tadi. Selesai membereskan dan memasak, bawang putih duduk dan minum bermaksud untuk beristirahat sejenak. Nah, ini selendangmu. Terima kasih sama kata nenek. Sekarang kamu boleh memilih 2 kotak ini. Tapi ingat, kamu jangan minta kasar. Di tengah jalan, terutama saat berada di rumah. Baik, Nek. Saya akan memilih kotak biasa dan kecil ini. Terima kasih ya. Setelah berpamitan, bawang putih pun pulang dengan membawa selendang milik ibunya dan kotak dari sang nenek tadi. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan selendang milik ibunya. Bagus, bawa kemari dan buka kotak itu, pergi ke dapur. Baik, Bu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk membuka kotak pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui dalam kotak tersebut terdapat emas. Ibu, Merah, aku mendapatkan perhiasan. Mendengar teriakan bawang putih dari dapur, ibu bawang merah dan bawang merah langsung berlari dan melihat apa yang diteriakan bawang putih itu benar apa tidak. Betapa terkejutnya ibu bawang merah dan bawang merah saat melihat kotak yang sudah dibuka berisikan emas. Nenek tersebut memberiku 2 pilihan, namun aku memilih kotak yang kecil. Dipikirku kotak yang besar aku tidak sanggup membawanya. Aduh, kamu gimana sih Putih? Alasan kamu nyeloneh banget. Kenapa kamu gak memilih kotak yang berisi perhiasan yang besar? Baiklah, tak apa. Kamu tidak memilih kotak yang besar, tapi kamu harus memberitahu kami di mana kamu mencuci selendang ini. Bawang putih hanya mengangguk. Saat melihat bawang putih mengangguk, bawang merah dan ibunya tersenyum senang. Keesokan paginya, bawang putih membawa ibu dan kakak tirinya ke tempat di mana ia mencuci pakaian. Bagus, sekarang kau bisa pulang ke rumah dan membersihkan rumah. Awas saja ibu pulang rumah masih kotor. Bawang putih hanya mengangguk dan pulang untuk melaksanakan tugasnya. Bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah hanyut, ia dan ibunya mengikuti arah selendang itu. Siapa sangka, nenek kemarin mengambil selendang yang hanyut itu dan membawanya pulang. Bawang merah dan ibunya mengikuti nenek tersebut hingga sampai ke rumahnya. Bawang merah dan ibunya pun melakukan apa yang bawang putih ceritakan. Permisi. Nek, apa nenek melihat selendang ibuku yang hanyut di sekitar sungai ini? Kalau itu selendang milikmu ya, aku akan memberikannya tapi dengan syarat kau harus membersihkan rumah dan memasak untukku. Baiklah, Nek, aku dan ibuku akan mengerjakannya. Terima kasih. Bawang merah dan ibunya yang tidak terbiasa membersihkan rumah dan memasak selalu mengeluh dan mengeluh. Aduh, pinggangku pegel banget. Kenapa sih nenek tua itu menyuruh kita untuk membersihkan rumahnya? Padahal dia kan bisa membersihkannya sendiri. Dasar nenek tua tidak berguna. Ayo cepat bereskan ini agar kita segera mendapatkan kotak perhiasan itu. Bawang merah dan ibunya melanjutkan tugasnya. Setelah selesai semua, bawang merah dan ibunya langsung berjalan menghampiri nenek pemilik rumah. Permisi, Nek. Permisi. Nek, kami sudah membersihkan rumah nenek. Sekarang mana imbalan kami? Iya, betul itu. Mana imbalan kami? Kami sudah lelah membersihkan rumah. Masa tidak ada imbalan?
Kalian bisa memilih 2 kotak ini, tapi ingat jangan membuka di tengah jalan. Baik. Bawang merah bergegas mengambil kotak yang besar dan meninggalkan rumah nenek itu tanpa mengambil selendang ibunya. Hei, selendang kalian ketinggalan. Sang nenek hanya menggelengkan kepala dan membawa selendang itu masuk ke rumah dan menyimpannya. Tidak mendengarkan, tidak sabaran, dan tidak ingin bawang putih meminta emas dalam kotak, bawang merah dan ibunya berhenti di perjalanan untuk membuka kotak tersebut. Mira, bagaimana kalau kita membuka kotak di jalan? Boleh juga sih, tapi nenek tadi kan menyuruh kita untuk membuka kotak ini ketika kita sudah sampai di rumah. Sudahlah, jangan mendengar nenek tua itu. Mari kita buka saja di jalan. Bawang merah hanya mengangguk sebagai jawaban. Ibunya pun membuka kotak tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat melihat hewan-hewan berbisa keluar dari kotak tersebut. Wah. Hah? Kok di sini ular? Ular nggak ular sih? Ibu kenapa? Akhirnya, ibu bawang merah dan bawang merah pun meninggal dunia karena sempat tergigit ular tersebut. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita bawang putih dan bawang merah adalah selalu bersikap baik dengan tulus dan ikhlas kepada orang lain tanpa berharap akan imbalan. Kebaikan yang kita lakukan maka akan berbalas kebaikan. Demikian kejahatan yang akan mengakibatkan kejahatan juga. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.